wabarakatuh. Tabib pun yang terhormat Ibu dosen Dr. Profesor Mahrina Sari MSc selaku dosen manajemen pemasaran dan rekan-rekan mahasiswa program Pasca Sarjana Saburai. Pada kesempatan ini izinkan saya mempresentasikan makalah saya yang berjudul Pelaksanaan Pelayanan Publik sebagai bagian dari pemasaran studi kasus pelayanan administrasi di kantor Kecamatan Krui Selatan. Sebelum kita masuk ke materi, perkenalkan nama saya Umi Kalsum, NPM 20611011176, kelas 21 EE. Philip Kotler mengatakan bahwa semua bisnis adalah bisnis pelayanan, maka hal ini sangat jelas berlaku untuk sektor publik yang produknya selain kebijakan adalah juga pelayanan. Maka instansi publik perlu membekali diri dengan kapasitas layanan prima, mulai dari sistem pelayanan yang baik dan inovatif sehingga kapasitas SDM yang juga mendukung proses layanan prima. Kantor Camat Krui Selatan Kabupaten Pesisir Barat sebagai organisasi pemerintahan yang berhubungan langsung dengan masyarakat merupakan ujung tombak keberhasilan pembangunan Kabupaten Pesisir Barat, khususnya otonomi daerah, di mana Kecamatan Krui Selatan akan terlibat langsung dalam perencanaan dan pengendalian pembangunan serta pelayanan. Dikatakan sebagai ujung tombak karena Kecamatan Krui Selatan berhadapan langsung dengan masyarakat. Oleh karena itu, kantor Kecamatan Krui Selatan harus mampu menjadi tempat bagi masyarakat untuk menyelesaikan atau meneruskan aspirasi dan keinginan kepada pihak yang berkompeten untuk ditindaklanjuti. Kantor Camat Krui Selatan beralamatkan di Jalan Sultan Syarif Mas, Pegawai Napal nomor 1. Wilayah pelayanan kantor Camat Krui Selatan yaitu tentunya Kecamatan Krui Selatan yang terdiri atas 10 pekon. Adapun sasaran pelayanan kantor Camat Krui Selatan yaitu terdiri dari 263 kepala keluarga, itu data per 2019, yang terdiri atas penduduk laki-laki 5.577 jiwa dan penduduk perempuan yaitu 5.462 jiwa. Jenis layanan kantor Camat Krui Selatan terdiri dari dua, yaitu pelayanan administratif dan pelayanan jasa. Pelayanan administratif yaitu pelayanan berupa penyediaan berbagai bentuk dokumen yang diperlukan oleh publik, misalnya surat pengantar pembuatan kartu tanda penduduk, sertifikat tanah, akte kelahiran, akte kematian, buku izin mendirikan bangunan, dispensasi nikah, dan sebagainya. Yang kedua itu pelayanan jasa. Pelayanan jasa adalah pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk jasa yang dibutuhkan publik, misalnya sosialisasi peraturan daerah, monitoring evaluasi pembangunan di desa atau pekon, penanggulangan bencana. Seperti contohnya, Kecamatan Krui Selatan terlibat langsung sebagai Satgas COVID-19 di kecamatan, sekretariat kecamatan sehat, dan pelayanan sosial lainnya. Pelayanan publik pada dasarnya adalah memuaskan masyarakat. Untuk mencapai kepuasan itu dituntut kualitas pelayanan yang prima. Kualitas pelayanan yang prima itu tercermin dari yang pertama, transparan. Prosedur dan tata cara pelayanan, persyaratan, unit kerja penanggung jawab kegiatan, waktu penyelesaian rincian, biaya dan tarif, serta hal-hal yang berkaitan dengan proses pelayanan wajib diinformasikan secara terbuka agar mudah diketahui dan dipahami oleh masyarakat, baik diminta maupun tidak diminta. Hal itu tentunya telah kami lakukan di kantor Kecamatan Krui Selatan dengan media papan informasi, surat-surat edaran, dan penyediaan banner-banner mengenai kegiatan-kegiatan dan persyaratan pengurusan dokumen-dokumen. Kedua yaitu akuntabilitas atau pertanggungjawaban. Di kantor Kecamatan Krui Selatan, semua jenis pelayanan dilakukan berdasarkan SOP atau standar operasional pelayanan yang telah ditetapkan pemerintah sebagai tolak ukur standar pelayanan, sehingga kegiatan-kegiatan ini dapat dipertanggungjawabkan hasil akhir. Yang ketiga yaitu kondisional, pelayanan yang sesuai dengan kondisi dan kemampuan pemberi dan penerima pelayanan dengan tetap berpegang pada prinsip efisiensi dan efektivitas. Berkomunikasi secara baik dan benar kepada setiap masyarakat yang datang untuk meminta pelayanan. Berkomunikasi yang baik ini merupakan keterampilan yang harus dimiliki oleh setiap pegawai yang akan nantinya berpengaruh pada proses penyelesaian pekerjaan. Setiap pegawai akan berusaha memahami, melayani, dan menghargai berbagai orang yang dijumpai setiap harinya.
Dalam hal ini penerapan kondisional di sini yaitu kami biasanya menggunakan bahasa daerah lokal di Kabupaten Pesisir Barat, terutama di Kecamatan Kuri Selatan, sehingga komunikasi antar penyedia layanan dan masyarakat yang memohon layanan berjalan dengan lancar. Yang keempat yaitu partisipatif. Partisipatif yaitu pelayanan yang dapat mendorong peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik dengan memperhatikan aspirasi, kebutuhan, dan harapan masyarakat. Seperti di kantor Kecamatan Kuri Selatan dilaksanakan musyawarah rencana pembangunan tingkat kecamatan sebagai bentuk penjaringan keinginan masyarakat dan dapat mengadakan pengadaan kotak saran di kantor Kecamatan Kuri Selatan untuk mencari saran apa, pelayanan ke depan apa yang diinginkan oleh masyarakat. 5. Kesamaan hak masyarakat. Pelayanan yang tidak melakukan diskriminasi dilihat dari aspek manapun, khususnya suku, ras, agama, golongan, status sosial, dan lain-lain. Faktor-faktor yang mempengaruhi pelayanan publik di kantor Kecamatan Kuri Selatan terdiri dari 2, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal terdiri dari yang pertama, pola manajemen umum organisasi, yaitu seperti budaya kekuasaan absolut oleh pimpinan. Apa itu? Yaitu setiap pengurusan suatu berkas itu hanya dapat ditandatangani, disahkan oleh pimpinan saja. Nah, itu tentunya ada implikasi buruknya, yaitu dampak buruknya yaitu agak tersendatnya setiap pengurusan dokumen, karena misalnya pimpinan pergi itu harus menunggu pimpinan datang ke kantor Kecamatan Kuri Selatan sehingga dokumen dimaksud agak tertunda. Yang kedua yaitu penyediaan fasilitas pendukung. Masih kurangnya sarana dan prasarana pendukung layanan dan tata ruang kantor Kecamatan Kuri Selatan yang belum memadai. Sarana prasarana yang kami miliki bisa dibilang masih minimal sekali untuk memberikan pelayanan yang prima. Ruang tunggu belum terbentuk seperti kantor pelayanan modern, hanya berupa aula yang terdapat tempat-tempat duduk saja, dan belum terbaginya pegawai yang mengurus khusus untuk di bidang pelayanan langsung kepada masyarakat. Faktor eksternal yang pertama yaitu pola layanan dan tata cara penyediaan layanan. Ini berkenaan pada sikap dan tingkah laku pegawai Kecamatan Kuri Selatan. Kedua yaitu pola layanan dalam penyampaian jasa. Kami tentunya mengedepankan keramah tamahan, senyum, salam, sapa kepada masyarakat. Dari makalah ini kami dapat memberikan kesimpulan yang pertama, pelayanan ke publik dalam pengurusan administratif di kantor Camat Kuri Selatan memang belum optimal. Belum optimal pelayanan publik di kantor Kecamatan Kuri Selatan disebabkan oleh belum terlaksananya SOP atau standar operasional prosedur yang telah ditetapkan. Yang kedua, faktor yang mempengaruhi pelayanan publik yaitu faktor internal yang terdiri dari pola manajemen umum organisasi di kantor Kecamatan Kuri Selatan belum tersusun dan penyediaan fasilitas pendukung di kantor Camat Kuri Selatan masih kurang seperti ruang tunggu yang belum sesuai dan sarana prasarana belum memadai sehingga pelayanan administrasi membutuhkan waktu yang lama. Yang ketiga, juga terdapat faktor eksternal yang terdiri dari pola layanan dan tata cara penyediaan layanan di kantor Camat Kuri Selatan belum mencapai standar pelayanan minimal, dan pelayanan dalam penyampaian jasa di kantor Camat Kuri Selatan masih kurang faktor pendukungnya, yaitu berupa semangat yang diberikan pegawai satu sama lain berusaha untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi pengguna layanan yang membutuhkan pelayanan. Dari makalah ini, kami dapat memberikan saran yang pertama, yaitu untuk pemerintah Kecamatan Kuri Selatan, khususnya kepada saya sendiri, yaitu diharapkan lebih mengutamakan unsur kemasyarakatan yang syarat akan nilai gotong royong dalam memberikan pelayanan publik kepada masyarakat. Untuk masyarakat Kecamatan Kuri Selatan diharapkan lebih optimis dalam menanggapi sikap para pemberi layanan di kantor Camat Kuri Selatan. Tentunya pemberi pelayanan publik dan penerima pelayanan adalah manusia biasa. Sudah selayaknya antar pengguna dan pelayan mengkomunikasikan apa yang menjadi kendala dalam proses pelayanan sehingga tercipta pelayanan yang optimal yang tidak mendiskriminasikan siapapun.
Presentasi dari saya, semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.